setiap negara ingin memiliki kemandirian dalam produksi alutsista, sehingga tidak tergantung sepenuhnya kepada negara lain. Salah satunya adalah dalam produksi senapan serbu, yang merupakan senjata standar bagi pasukan infanteri. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia dan Singapura sejak lama telah mampu memproduksi senapan serbu untuk kebutuhan militernya. Dimulai dari membuat senjata berdasarkan lisensi, hingga akhirnya mampu melakukan pengembangan sendiri. Negara-negara lain di kawasan ASEAN kini juga sudah mulai memproduksi senapan serbu di dalam negerinya masing-masing. Dalam video ini, kita akan membahas jenis-jenis senapan serbu produksi negara-negara di Asia Tenggara. Senapan serbu buatan Indonesia sudah sering kita bahas, jadi tidak perlu dibahas secara detail di sini. Senapan serbu buatan dalam negeri yang digunakan oleh TNI di antaranya adalah SS1 yang merupakan versi Indonesia dari senapan serbu FNC dari Belgia. Selain digunakan oleh TNI, SS1 juga telah diekspor dan digunakan oleh pasukan khusus Kamboja. Kemudian, SS2 yang merupakan hasil pengembangan dari SS1 dengan reverse engineering. SS1 dan SS2 diproduksi oleh PT Pindad. Selain PT Pindad yang merupakan BUMN, di Indonesia mulai ada perusahaan swasta yang memproduksi senjata api, yakni PT Komodo Armaments Indonesia yang berlokasi di Bekasi dengan produk senapan serbu andalannya Komodo D5. Berikutnya adalah Malaysia. Malaysia juga telah melakukan produksi senapan serbu di dalam negeri. Di sini, kita tidak akan membahas Vita berapi. Senapan serbu yang diproduksi di Malaysia adalah Steyr AUG dan Colt M4. Keduanya diproduksi berdasarkan lisensi. Perusahaan yang memproduksi kedua jenis senapan serbu tersebut adalah SMI Ordnance Sendirian Berhad. SMI merupakan singkatan dari nama sebelumnya, yakni Syarikat Malaysia Explosive. Perusahaan ini didirikan tahun 1969 yang merupakan joint venture antara pemerintah Malaysia, perusahaan Dynamit Nobel dari Jerman, Oerlikon dari Swiss, dan dua investor swasta Malaysia. Namun, sejak tahun 1974, pemerintah Malaysia mengakuisisi seluruh saham perusahaan tersebut. SMI awalnya merupakan pabrik pembuat amunisi dan bahan peledak. Pada tahun 1991, SMI Ordnance memperoleh lisensi untuk membuat senapan serbu AUG untuk militer Malaysia. Bahkan, sempat direncanakan produksi AUG akan dipindahkan sepenuhnya ke Malaysia. Namun, beberapa tahun kemudian kerjasama ini kandas dan Steyr mencari partner baru di India. Tahun 2006, SMI Ordnance memperoleh lisensi dari Colt Defense untuk memproduksi senapan serbu M4. Pada tahun 2009, pemerintah Malaysia memesan 14.000 pucuk M4 dari SMI Ordnance untuk menggantikan senapan serbu AUG. Kemudian, Singapura. Singapura merupakan salah satu negara ASEAN yang paling maju dalam industri militer, tidak terkecuali dalam pengembangan senapan serbu. Pengembangan senapan serbu di Singapura sudah dimulai sejak tahun 1976. Pada tahun 1970-an, militer Singapura menggunakan senapan serbu M16A1 buatan Amerika Serikat. Singapura juga sudah memperoleh lisensi untuk memproduksi sendiri M16 dengan nama M16S1. Huruf S berarti Singapura. Tahun 1976, perusahaan BUMN Singapura yang saat itu bernama Chartered Industry of Singapore atau CIS memulai pengembangan senapan serbu sendiri. Untuk mempercepat program tersebut, Singapura menyewa beberapa tenaga ahli dari perusahaan Inggris, yakni Sterling Armaments. Terciptalah senapan serbu yang diberi nama SAR-80. SAR atau SAR merupakan singkatan dari Singapore Assault Rifle, dan angka 80 menunjukkan era tahun 80-an. SAR-80 mulai resmi digunakan sejak tahun 1984. Selain digunakan oleh militer Singapura, SAR-80 juga berhasil menembus pasar ekspor, salah satunya ke Kroasia. Pada akhir dekade 80-an, CIS mengeluarkan lagi produk senapan serbu baru, yakni SR-88. Senapan ini selain digunakan sendiri oleh militer Singapura, juga diekspor ke luar negeri. Pengembangan senapan serbu oleh CIS terus berlangsung. Pada tahun 1999, Singapura untuk pertama kalinya menampilkan senapan serbu terbaru yang bernama SAR-21. Angka 21
bermakna 21st century atau abad 21. Senapan serbu ini memiliki bentuk yang futuristik dengan desain bullpup dan alat bidik optik yang terintegrasi. SAR 21 juga merupakan senapan serbu pertama yang dilengkapi dengan laser pointer integral. Alat bidik optik pada SAR 21 memiliki perbesaran 1,5 kali. Alat bidik ini merupakan bagian integral dari senapan. Namun, untuk varian SAR 21 RIS atau Rail Interface System tidak dilengkapi dengan optik bawaan, melainkan Picatinny Rail, sehingga dapat dengan mudah dipasangi alat bidik apapun sesuai kebutuhan yang diinginkan. Laser pointer atau yang disebut laser aiming module dapat memancarkan sinar laser tampak atau laser inframerah. Senapan serbu ini dapat dilengkapi dengan modul pelontar granat, baik tipe M203 seperti yang digunakan pada M16 maupun pelontar granat buatan Singapura, yakni CIS-40GL. Sukses dengan SAR 21, CIS yang telah berganti nama menjadi ST Kinetics pada tahun 2014 menampilkan prototip senapan serbu terbaru yang direncanakan akan menggantikan SAR 21. Senapan serbu tersebut awalnya bernama BMCR atau Bullpup Multi-Role Combat Rifle. Setelah 4 tahun sejak diperkenalkan, pada tahun 2018, BMCR siap untuk diproduksi massal dan dikenal dengan nama baru, yakni BR-18. Angka 18 menunjukkan tahun 2018. BR-18 dirancang memiliki fitur ambidextru, yakni dapat digunakan oleh penembak normal maupun kidal. Tuas pengukang dan selektor dapat diakses di bagian kiri maupun kanan. Selongsong dilontarkan ke depan di bagian kanan. Lubangnya berada maju ke depan, sehingga aman meskipun ditembakkan oleh penembak kidal. Bagian luar senjata ini menggunakan material polimer dan fiber karbon. Thailand telah memproduksi senapan serbu sejak tahun 60-an. Senapan serbu tipe 11 merupakan kopi dari senapan serbu HK-33 buatan Heckler & Koch dari Jerman. Departemen Pertahanan Thailand mendapatkan lisensi untuk memproduksi HK-33 di Thailand yang kemudian diberi nama tipe 11. Tipe 11 digunakan sejak tahun 1968. Saat ini, senjata tersebut digunakan sebagai senjata latihan bagi taruna dan senjata untuk komponen cadangan. Senapan serbu yang lebih baru yang diproduksi di Thailand adalah Narak 556. Senapan serbu ini diproduksi oleh perusahaan Narak Arms Industry. Perusahaan ini awalnya adalah perusahaan molding plastik dengan nama Yone Enterprise. Lalu, pada tahun 2553, Yone Enterprise mendapat izin untuk menjadi perusahaan pembuat senjata api. Tahun 2553 tersebut adalah sesuai kalender Thailand atau tahun 2010 Masehi. Nama perusahaan berubah menjadi Narak Arms Industry. Narak 556 adalah senapan serbu kaliber 5,56 mm dengan desain AR seperti pada M16. Narak 556 menggunakan popor teleskopik dan handguard model free floating. Senjata ini tersedia dengan panjang laras 20 dan 14,5 inci. Selain Narak 556, perusahaan Narak Arms Industry juga memproduksi submachine gun dengan nama Narak 9 Auto. Perusahaan lain yang memproduksi senjata api di Thailand adalah KHT Firearms. Bersama dengan Defense Technology Institute atau DTI Thailand, KHT membuat prototip karbin yang diberi nama DT-17. Senjata ini merupakan karbin dengan panjang laras hanya 7 inci. Dengan ukuran yang sangat pendek tersebut, senjata ini sesuai sebagai Personal Defense Weapon atau PDW. Industri senjata api di Vietnam telah dimulai sejak tahun 1957 dengan didirikannya pabrik senjata Z-111. Pada saat itu bernama Z1 Factory. Pabrik ini membuat senjata api untuk Vietnam, terutama pada masa Perang Vietnam. Produk awal dari Z-111 diantaranya adalah submachine gun K50M yang berbasis PPSH-40. Z-111 juga memproduksi dan melakukan modifikasi senapan serbu di antaranya varian AK-47 dan AKM. Pada tahun 2014, Vietnam menandatangani perjanjian kerjasama transfer teknologi pembuatan senjata api dengan Israel Weapons Industry atau IWI. Hasil dari transfer teknologi tersebut adalah senapan serbu made in Vietnam yang diberi nama STV-380 dan STV-215.
STV merupakan singkatan dari Sung Truong Tang Chong Vietnam. Angka 380 dan 215 merupakan panjang laras dari senjata tersebut, yakni 380 mm dan 215 mm. Sehingga ST-215 merupakan varian karbin dengan laras yang lebih pendek. Karena merupakan hasil transfer teknologi dari Israel, bentuk dari STV-380 sangat mirip dengan Galil SEE buatan Israel. Namun, ada beberapa perbedaan kecil. Yang paling mencolok adalah letak tuas kokang yang pada Galil SEE berada di kiri, pada STV dipindah ke kanan. Kemudian, selektor pada STV menggunakan selektor model AK, seperti pada Galil tipe lama. Lalu, popor STV tidak seperti popor Galil SEE, namun justru menggunakan popor lipat Galil tipe lama. Selain STV 380 dan 215, Z111 juga membuat senapan serbu yang mirip dengan varian AK, yakni STV-410 dan STV-416. Kedua senjata tersebut diperkenalkan tahun 2020. Sesuai namanya, senapan serbu ini memiliki panjang laras masing-masing 410 mm dan 416 mm. Dari bentuk luarnya, STV-410 memiliki kemiripan dengan AK-15, sedangkan STV-416 mirip dengan AK-103. Namun, jika dicermati lebih detail, bagian receiver bawah kedua senjata ini justru mirip dengan STV-380 yang berbasis Galil. Bisa dibilang, STV-410 dan 416 merupakan kawin silang antara Galil dengan AK. Yang terakhir, Filipina. Industri senjata militer Filipina dipelopori oleh perusahaan Government Arsenal atau GA yang berada di bawah naungan Departemen Pertahanan Filipina. Government Arsenal dibentuk sejak tahun 1957, awalnya sebagai pabrik amunisi. Dalam hal produksi senapan serbu, saat ini Government Arsenal memang belum sepenuhnya membuat sendiri. Kegiatan yang dilakukan adalah refurbish atau perbaikan dan upgrade senapan serbu berbasis M16 dan M4. Banyaknya jumlah senapan M16 tua yang dimiliki Filipina dijadikan sebagai platform untuk modifikasi. Kegiatan ini dimulai tahun 2012 dengan dibentuknya divisi SARU atau Small Arms Repair and Upgrade Unit. Senapan lama dilakukan perbaikan dan penggantian komponen yang rusak. Bagian eksterior juga dimodifikasi dengan yang lebih modern. SARU juga melakukan modifikasi dan upgrade senapan serbu baru, semisal modifikasi pada M4. Modifikasi misalnya dilakukan dengan penggantian muzzle brake dan penggantian buffer. Penggantian muzzle brake menurunkan recoil, sedangkan penggantian buffer menurunkan kecepatan tembak dari 900 ke 650 tembakan per menit. Hasilnya, senjata jauh lebih terkontrol saat penembakan full otomatis. Selain Government Arsenal, di Filipina juga terdapat perusahaan swasta yang memproduksi senjata api, yakni United Defense Manufacturing Corporation atau disingkat UDMC. Perusahaan ini didirikan tahun 2006. Awalnya sebagai distributor dan perusahaan perwakilan supplier alat pertahanan bagi militer Filipina. Pada tahun 2008, UDMC mendapatkan izin untuk beroperasi sebagai perusahaan pembuat senjata api, dan di tahun itu juga mulai melakukan riset dan pengembangan. Senjata yang diproduksi UDMC berbasis M16 dan M4. Untuk produk senapan serbu diberi nama F5 dan S5. F5 merupakan varian dengan kemampuan tembak semi-otomatis dan full otomatis, sedangkan varian S5 hanya semi-otomatis. Untuk mekanisme ada dua tipe, yakni DGIS dan PVAR. DGIS atau Direct Gas Impingement System menggunakan mekanisme direct impingement sebagaimana M16 original, sedangkan PVAR atau Pneumatic Valve and Rod menggunakan batang piston, hampir mirip seperti AK-47 meskipun ada sedikit perbedaan. Selain senapan serbu, UDMC juga membuat pistol, submachine gun, senapan designated marksman, dan shotgun. Perusahaan lain di Filipina adalah Fair France. Sebenarnya, perusahaan ini didirikan di Amerika Serikat tahun 1998. Namun, pendirinya adalah dua bersaudara asal Filipina, yakni Ferdinand dan Francis. Nama Fair France adalah akronim dari nama keduanya. Meskipun berkedudukan di California, Amerika Serikat, pengembangan produk Fair France banyak dipengaruhi permintaan dari unit kepolisian khusus dan pasukan khusus Filipina. Untuk menyuplai kebutuhan militer Filipina, akhirnya Fair France juga membangun fasilitas produksi di Cebu, Filipina.
Produk senapan serbu Fair France adalah SOAR atau Special Operation Assault Rifle. Fair France SOAR sebenarnya adalah modifikasi dan pengembangan dari senapan serbu M16, baik M16A1, M4, ataupun M16A2. Selain itu, terdapat Fair France PDW dan Fair France Isflar. Itulah industri senapan serbu di negara-negara ASEAN. Sampai jumpa.